warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja sistem reproduksi pada hewan dan manusia. Langsung saja, yang pertama itu ada mekanisme kerja sistem reproduksi pada Pisces. Nah, reproduksi pada ikan fertilisasi ditandai dengan peluburan gonad jantan gonad betina. Proses fertilisasi ini ada dua cara. Yang pertama itu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal itu secara umum ikan ovipar atau ikan yang bertelur akan melakukan fertilisasi eksternal. Nah, ikan ini mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Nah, proses pembuahan sel telur oleh sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid. Yang kedua itu ada fertilisasi internal. Ikan yang melakukan fertilisasi ini adalah jenis ikan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Fertilisasi terjadi dalam tubuh ikan betina, diawali dengan masuknya sperma ke sel telur oosit melalui mikrofil. Nah, meskipun terdapat banyak sperma yang hendak masuk, akan tetapi umumnya hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Nah, oosit ini yang telah dibuahi tersebut kemudian membentuk zigot dan selanjutnya berkembang menjadi embrio. Yang kedua itu mekanisme kerja sistem reproduksi pada amfibi. Nah, katak ini melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Proses ini pada perut katak betina ini dinamakan amplexus. Nah, posisi tersebut dapat berlangsung dalam beberapa jam bahkan berhari-hari lamanya. Nah, proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan untuk mengeluarkan spermanya. Dalam jumlah banyak, sel telur dan sperma yang sudah melebur kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio yang telah terbentuk akan dikelilingi oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut membentuk gumpalan telur. Nah, embrio kemudian akan berkembang menjadi berudu. Selanjutnya berudu akan mengalami diferensi berbentuk menjadi katak. Dan yang ketiga itu ada mekanisme kerja sistem reproduksi pada reptil. Nah, pada reptil ini hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal, di mana peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh betina reptil. Nah, fertilisasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang berlangsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Selanjutnya itu dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir pada hemipenis. Nah, hemipenis ini merupakan sepasang penis yang dihubungkan dengan satu testis yang dapat dibolak-balik. Pada saat hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Nah, ovum reptil betina yang telah dibuahi oleh sperma akan melewati opiduk. Pada saat melalui opiduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air agar tidak rusak jika nantinya diletakkan di tempat yang basah. Nah, perkembangan reptil sebagian besar dilakukan secara ovipar atau bertelur
Oviper ini adalah embrio yang berkembang dalam telur dikelilingi oleh cangkang. Nah, embrio tersebut mendapatkan makanan dari dalam tubuh induk telur yang dikeluarkan dari tubuh induk betina, kemudian dierami sehingga menetas. Ada juga sebagian reptil yang berkembang biak dengan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contoh reptil yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah ular dan kadal. Nah, ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang biak di dalam telur akan tetapi masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Nah, embrio ini mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur pecah di dalam tubuh induknya dan anaknya akan keluar dari vagina induk betinanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Asmianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.